Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Arista Widianingrum, Prodi Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan merekod hasil dari UAS Web Programming, yang dimana kita akan membuat front end dan back end yang dimana terdiri dari testimoni dan juga untuk selanjutnya itu membuat pendaftaran pasien. Oke. Untuk itu, maka yang pertama di sini saya jelaskan untuk yang bagian testimoninya terlebih dahulu. Pertama, kalian buat database dulu. Database di PHP admin di tabel yang sebelumnya sudah dibuat di blocks. Lalu di testimonials ini, tabelnya testimonials terdiri dari berapa struktur sih? Nah, di sini untuk strukturnya testimoni ada ID, nama pekerjaan, deskripsi testimoni, dan juga foto. Nah, untuk jenisnya sini sudah ada ya. Nah, kemudian kalian jika sudah membuat seperti itu, kemudian setelah itu maka di file controllers di menu example ini kalian copy saja codingan yang sebelumnya, yang mahasiswa sebelumnya, kemudian copy. Nah, untuk public functionnya di sini kita pilih testimonials karena di sini sesuai dengan tabelnya ya yang tadi kita buat itu testimonials. Nah, di sini untuk yang testimonials itu kan di sini untuk tabel testimonial itu terdiri dari ID, nama, pekerjaan, deskripsi. Maka di sini ditulis ya. Untuk kolomnya nama, pekerjaan, deskripsi, testimoni, foto. Dan di sini di display as-nya juga. Kemudian untuk foto maka akan codingan seperti ini. Oke. Setelah sudah selesai, maka selanjutnya buat lagi yang bawah ya, yang kedua. Nah, di sini datanya sama, tapi di sini tambahin testimonials 2. Oke. Ingat, public function dan juga set tabel dan juga set tabex itu set subject itu harus sama dengan database. Oke. Nah, setelah selesai maka akan muncul seperti ini. Nah, sudah muncul ya testimoni. Karena di sini saya sudah buat, maka di sini sudah ada database-nya. Nah, untuk itu mari kita coba lagi untuk yang testimonials-nya. Di sini kita nama customer-nya, pekerjaan terserah bebas. Kemudian untuk testimonialsnya mungkin bisa kemudian di sini kita upload file. Di sini untuk fotonya. Nah,
Sini langsung save and go back list. Oke, nah sudah ada ya. Di sini Isabella Margayu, manajer, dokter. Nah ini testimonialsnya. Nah kemudian kita akan membuat tambahan di blogsnya ini. Akan membuat tambahan menjadi seperti ini. Itu gimana? Itu di menu blogs. Nah kalian copy yang ada codingan yang sudah ada tersedia di learning, kalian copy. Nah jika sudah copy maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, jika sudah maka selanjutnya di sini kita lihat kembali untuk soalnya. Untuk soalnya di sini ada data dokter, jadwal dokter, data pasien, data keluhan, pendaftaran pasien, data siswa. Nah, yang pertama di sini untuk pendaftaran pasien di sini ada data dokter. Nah, data dokter tabelnya ada apa aja sih? Nah, sini ya kita lihat. Sesuaikan. Di sini kan untuk data dokter itu ada ID, NIK, nama, jenis kelamin, spesialis, alamat kan. Maka dibuat database seperti ini ya. Jika sudah maka sama seperti yang sebelumnya dibuat di example. Oke. Dibuat di example. Nah, kemudian di sini karena sebelumnya saya kemarin itu buatnya tidak terbaca untuk database-nya, maka di sini saya pakai untuk dokter data ya, bukan data dokter. Nah, kemudian di sini juga sama, display AC juga sesuaikan dan juga set subjeknya juga sama, dan kemudian untuk yang di bawah juga sama ya seperti yang sebelumnya, dibuat juga data dokter data 2. Nah, kemudian setelah itu jika sudah membuatnya maka kalian pergi ke dashboard. Dashboard ini dashboard.php. Nah kemudian kalian copy yang ada di sini. Nah kalian copy. Nah di sini saya memakai dropdown karena supaya agar lebih rapi ya, agar jadi seperti ini. Nah di sini kita buat. Nah di sini untuk example-nya karena di situ tadi ininya dokter data, maka kita ininya dokter data. Di sininya data dokter. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, maka kita add lagi datanya, nick-nya bebas. Nah, di sini tadi kan ada combo box ya. Combo box itu drop down ya. Di sini maka save and go back to list. Kita save. Nah, karena sebelumnya sebelumnya saya sudah membuatnya, maka di sini ID-nya ada 3 sama 4 ya. Oke, di sini ya udah ada nama sudah ya. Nah, selanjutnya kita buat jadwal dokter. Nah, jadwal dokter sama, membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, untuk database-nya seperti ini. Nah, untuk yang jenisnya ini untuk tanggal praktik itu bisa menggunakan date ya, karena langsung ini. Nah, setelah itu maka sesuaikan saja di codingannya seperti ini. Ada ID, nama, tanggal praktek, tanggal tutup. Itu. Oke.
Maka di sini kita tambahkan jadwal dokter di bawahnya, ditambahkan jadwal dokter ya. Nah, di sini ada jadwal dokter. Nah, di sini pun sama, untuk set tabelnya juga sesuaikan, dan untuk kolom display AC juga sesuaikan. Sudah, jika sudah, maka selanjutnya copy saja yang tadi codingan di atas, yang untuk yang jadwal dokter, pindahin ke sini dan tambahkan 2. Nah, kemudian untuk itu, nah di sininya jangan lupa ditambahkan jadwal dokter ya. Nah, di sini juga jadwal dokter agar terlihat. Maka di sini ada jadwal dokter. Oke, ya, karena di sini sudah buat, maka tampilannya jadi seperti ini. Kita coba nama lengkap bebas ya untuk tanggalnya. Oke, save to go to backlist. Nah, sudah ya, sudah berhasil untuk data dokter. Selanjutnya di sini ada data pasien. Nah, kemudian untuk data pasien, karena sebelumnya database tidak terpanggil, maka di sini saya menggunakan public functionnya biodata pasien. Dan untuk database-nya pun sama. Di sini saya nah, di sini saya memakai biodata pasien karena sebelumnya tidak terbaca database-nya, maka saya buat ulang seperti ini. Nah, untuk struktur datanya itu ada ID, kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat. Nah, untuk codingannya ini juga sama, sesuaikan saja ya dari sebelumnya. Nah, ini dia yang tadi yang pertama di sini ya. Di sini ya, di sini sesuaikan saja di sini. Nah, kemudian copy lagi. Jika sudah, maka ke dashboard. Ke dashboard, jangan lupa untuk example-nya ini, pemanggilan datanya itu harus sesuai dengan database yang ada di example, dan kemudian sesuai dengan yang ada di PHP admin-nya. Oke. Selanjutnya di sini, maka untuk itu kita ke data pasien. Nah, yang berhasil kan? Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan kode pasiennya 002, namanya bebas terserah. Oke, save dulu. Nah, sudah berhasil ya. Maka di sini sudah berhasil ya, udah ada ini. Kemudian di sini ada data keluhan. Oke, untuk data keluhan sesuaikan saja sama ID, kode keluhan, nama keluhan. Nah, di sini data keluhan. Nah, untuk struktur datanya juga sama. Sebenarnya gak ada bedanya ya sama yang sebelumnya. Tapi untuk jenisnya sih sama saja. Tapi di sini perbedaannya hanya di namanya saja. Di sini ID, kode keluhan, nama keluhan, dan jangan lupa untuk membuat database-nya itu harus memakai garis bawah ya. Karena kenapa? Karena jika tidak memakai garis bawah itu, maka hasilnya database-nya tidak akan terbaca. Nah, untuk ID-nya jangan lupa menggunakan ini ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi untuk yang data keluhan. Nah, buatnya sama, ID, kode keluhan, nama keluhan gitu. Oke, ini di sini. Nah, yang codingan yang pertama juga sama seperti ini. Nah, ini sama, oke. Setelah sudah selesai, maka jadinya
akan jadi seperti ini ya. Kita add data keluhan lagi, apakah berhasil? Nah, sudah ya, sudah masuk. Nah, untuk yang terakhir di sini ada pendaftaran pasien. Untuk pendaftaran pasien pun sama caranya dan sebelumnya membuat database terlebih dahulu di PHP admin. Oke, nah untuk isi tabelnya itu sendiri ada ID, kode pendaftaran, kode pasien, tanggal daftar, keluhan, nama dokter, spesialis, daftar, jadwal periksa. Oke, ini ya sama seperti ini. Nah, di sini kita samakan saja, sesuaikan saja dengan yang di soal. Pendaftaran pasien yang pertama, yang kedua copy, jangan lupa di sini. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa di sini juga tambahkan untuk memunculkan si menunya itu. Di sini pendaftaran langsung pasien, di sini pendaftaran pasien. Oke. Nah, kemudian di sini ada pendaftaran pasien. Nah, di sini ya pendaftaran pasien, maka kita coba kode pasien kode pendaftaran, tanggalnya, keluhan. Nah, kita save go to backlist. Nah, sudah jadi ya. Maka untuk ini sudah selesai untuk ininya. Untuk data dokter, jadwal dokter, data pasien, data keluhan pendaftaran pasien sudah selesai, sudah semua, sudah berhasil. Maka itulah presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.